Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril, Stambu K421-19-020, Prodi PJKR kelas A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Manusia sebagai Makhluk Berbudaya. Nah, adapun tujuan dari makalah saya yang pertama, menganalisis makna manusia sebagai makhluk berbudaya. Kemudian yang kedua, mengetahui hakikat manusia dan kebudayaan. Yang ketiga, membedakan antara etika dan estetika berbudaya. Yang keempat, menunjukkan sikap hormat dan menghargai sesama manusia. Yang kelima, memberikan contoh problema kebudayaan. Yang pertama adalah hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Dari keempat ini tadi memiliki sifat-sifat makhluk Tuhan sebagai berikut. Dia beda memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu ada alam. Alam memiliki sifat wujud. Kemudian tumbuhan memiliki sifat wujud dan hidup. Kemudian yang ketiga, binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan diberi akal dan nafsu. Kemudian yang keempat, yaitu manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta diberi akal budi. Itu yang keempat. Kemudian kita masuk di bagian kedua, yaitu apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat dan martabatnya. Kemanusiaan menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan teruntuk berkesesuaian dengan hakikat dan manusia. Kemudian bagian kedua yaitu manusia dan kebudayaan. Tadi yang pertama manusia dan kemanusiaan, kemudian yang kedua manusia dan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal berikut dengan budi dan akal. Adapun pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi merupakan unsur rohani, sedangkan daya adalah unsur jasmani manusia. Kemudian yang ketiga ada etika dan estetika berbudaya. Dia terbagi lagi. Yang pertama itu etika manusia dan berbudaya. Nah, etika memiliki makna yang bervariasi. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika sebagai berikut. Yang pertama, etika dalam arti nilai norma. Etika ini yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Nah, etika dalam arti nilai dan norma, dia ini dipakai dalam kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Oke. Kemudian yang kedua, etika dalam arti kumpulan atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Yang ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang yang baik atau yang buruk. Di sini etika sama artinya dengan filsafat moral. Kemudian yang keempat, kita masuk yang keempat. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lain. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan tidak berperilaku buruk lainnya. Memanusiakan manusia berarti pula perilaku memanusiakan
antar sesama, memanusiakan manusia, memberi keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda menghasilkan keragaman budaya. Tiap persekutuan hidup manusia, masyarakat, suku atau bangsa memiliki budaya sendiri yang berbeda dengan kebudayaan orang lain. Kebudayaan yang dimiliki kelompok manusia membentuk ciri dan menjadi perbedaan dengan kelompok lain. Adapun kesimpulan dari makalah saya bahwa bahwa manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan. Budaya merupakan perwujudan dari ide dan gagasan manusia, sedangkan kebudayaan adalah kristalisasi dari berbagai pemikiran manusia, sehingga tingkat budaya suatu bangsa akan berbanding lurus dengan tingkat pemikiran dan peradaban bangsa tersebut. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan, yaitu manusia yang telah dilengkapi Tuhan dengan akal dan pikiran, menjadikan khalifah di muka bumi dan memberikan kemampuan. Manusia memiliki kemampuan daya antara lain akal, intelijensi, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi, dan perilaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena yang salah itu dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.